Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azumadzatika fi kulli waqtin wahin. Para santri dimanapun kalian berada di seluruh penjuru Nusantara, negara kesatuan Republik Indonesia tercinta, apa kabar kalian? Saya yakin kalian dalam keadaan baik, sedang melakukan tugas harian bersama dengan orang-orang yang tercinta, orang yang kalian hormati di sekitar kalian. Doa saya selalu, moga-moga kita semua diberikan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala yang terbaik, baik urusan pribadi kita, urusan keluarga kita, urusan dunia kita, urusan akhirat kita, urusan lahir kita, dan urusan batin kita. Amin, Allahumma amin. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang dan memberikan manfaat lebih luas. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan jazakumullah ahsanal jaza. Saya berharap vlog kali ini bisa menambah wawasan kita tentang hal-hal yang membuat santri itu malas belajar. Memang santri itu berangkat dari rumah niatnya thalabul ilmi, tapi banyak faktor yang terjadi di pesantren atau pengaruh dari luar membuat santri itu malas belajar. Memang sayang, penyesalan itu selalu ada di belakang, sehingga santri yang malas belajar ini tidak cukup bisa menghayati dan merubah kebiasaannya, karena dia tidak bisa menghayati bahwa penyesalan itu ada di belakang. Tapi bagi santri yang istiqomah dengan belajar, bisa memanfaatkan setiap waktu yang dimiliki, sekolah dengan baik, disiplin, mentaati aturan di pesantren, santri seperti ini pasti akan menunai hasilnya di kehidupannya nanti. Ya, hidup seperti menanam saja. Kalau banyak menanam dengan pemeliharaan yang baik, ya pasti akan banyak menunai. Sebaliknya mereka yang tidak menanam, ya tidak akan menunai. Para santri, apa hal-hal yang membuat santri itu malas belajar? Jadi bisa untuk pedoman para santri, juga bisa untuk wali santri, bisa juga untuk asatidz dan ustadzah. Sehingga wali santri, asatidz dan ustadzah bisa bersinergi untuk memberikan jalan keluar, untuk mencari solusi, sehingga santri bisa merubah cara berpikirnya, merubah perilakunya dari malas menjadi lebih rajin. Yang pertama, hal-hal yang membuat santri malas belajar adalah minder. Ini tidak kelihatan, ya bajunya tetap baik, seragamnya tetap baik, rambutnya tersisir bagus, sepatunya disemir mengkilap, tapi hatinya minder. Kita sulit untuk mendeteksi ini. Ada perasaan
atau mungkin dia salah mikir, kekurangan ekonomi, kekurangan dari orang tuanya, kekurangan fisiknya, membuat dia putus asa. Nah, putus asa inilah yang kemudian mempengaruhi munculnya sebuah cara berpikir, apapun yang saya lakukan tidak akan mengantarkan aku kepada apa yang aku cita-citakan. Ya wis ngene ae. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, hal yang membuat santri malas belajar adalah tak memiliki visi dan misi. Ia tidak mampu menghadirkan masa depannya sekarang. Ia tidak bisa berimajinasi di mana posisinya di masa depan. Atau mungkin ia menempatkan diri di masa yang akan datang pada posisi yang sekadarnya. Dia tidak berani untuk meletakkan dirinya, saya menjadi presiden, saya menjadi gubernur, saya menjadi seorang ulama, saya menjadi seorang ilmuwan, ya, saya menjadi seorang pemimpin sebuah lembaga. Tidak berani. Kalau itu berani akan memacu adrenalin untuk bekerja keras, bersungguh-sungguh, memanfaatkan setiap detik waktu yang dimilikinya untuk sampai. Tapi dia tidak mampu untuk mengimajinasikan itu, sehingga ya sekadarnya saja. Yang ketiga, hal-hal yang membuat santri malas belajar adalah tidak mengerti arti kehadirannya. Ia menduga dirinya sekadar anak biasa yang sama dengan anak yang lain. Karena itu ia menganggap dirinya tidak penting, tidak perlu berupaya, tidak perlu bersusah payah, paling-paling sama dengan yang lain. Ia tidak mampu berpikir bahwa dia memiliki hak untuk memilih tempat di level bawah, menengah atau atas. Dia tidak punya cara berpikir itu, sehingga tidak ada upaya yang cukup bagaimana dia harus menempati kedudukan yang tinggi. Kedudukan yang tinggi tidak berarti mencintai dunia saja, tapi kedudukan tinggi kita bisa memberikan kebijakan, membuat kebijakan yang baik. Karena kedudukan tinggi maka tingkat kemanfaatannya jauh lebih luas. Kita menjadi orang biasa juga bisa melakukan hal yang baik, tapi pengaruhnya itu sangat terbatas. Itu yang membedakan antara orang biasa dan pejabat. Kalau soal gaji itu biasa saja, tapi besarnya manfaat loh. Kenapa seseorang harus mencoba menjadi seorang pemimpin? Ya, anak ini tidak bisa tidak mengerti arti kehadirannya. Itu yang membuat ia malas belajar. Yang keempat, hal-hal yang membuat santri malas belajar, tak tahu tugas hidupnya. Dia tak mengerti betapa ia dijadikan sebagai seorang pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan perangkat yang lengkap agar sukses. Dia menganggap sekadar hidup, padahal
dirinya dicipta oleh Allah sebagai anak yang berbeda dengan yang lain. Seakan-akan ketika Allah mencipta dia, Allah ingin benar-benar menjadi manusia yang berbeda dengan yang lain. Dengan itu diharapkan oleh Allah, ia punya kebanggaan diri, punya kepercayaan diri, tahu tentang arti penting dirinya. Tapi itu tidak nyambung di kepalanya. Sehingga apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang membuat santri malas belajar yang kelima adalah lari dari kenyataan. Para santri ada diantaranya yang memiliki keterbatasan, misalnya kecerdasan, ekonomi, tubuhnya tidak tinggi, tidak ganteng, tidak putih. Lah, keterbatasan itu tidak memicu semangat belajar, sebaliknya ia lari dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak bernilai. Lah, tindakan itu dianggap oleh dirinya mampu menghadirkan dirinya sebagai pribadi yang eksis. Misalnya dia tidak belajar, tapi mencoba membuat potongan rambutnya berbeda, potongan celananya berbeda, gaya bicaranya berbeda, kadang-kadang ditambah tato. Ini sekedar untuk membuat dirinya berbeda, tapi lari dari kenyataannya. Nah, ini yang sering sekali membuat santri malas belajar, lari dari kenyataan yang kurang, tidak dihadapi dengan semangat yang berkobar agar kekurangan itu bisa menjadi kelebihan. Para santri, hal-hal yang membuat santri malas belajar yang keenam adalah salah memahami arti kecerdasan. Ada memang anak yang pandai di dalam kelas, kemudian selalu saja ketika wali santri berkumpul dia selalu mendapatkan hadiah karena nilai terbaiknya. Dan jumlah seperti itu di dalam kelas paling hanya 3 atau 4. Kalau jumlah satu kelas 30, masih ada 27 yang lain. Apakah 27 anak ini kemudian tidak pandai, tidak cerdas? Belum tentu. Anak yang di dalam kelas tidak pandai seringkali sangat besar artinya bagi pesantren, bagi sekolah. Dia bisa memimpin pramuka, dia bisa menjadi leader dalam berbagai kegiatan, dia bisa mengkoordinasikan teman-temannya untuk tugas-tugas yang sifatnya insidental. Sayangnya penugasan-penugasan itu tidak tercover di dalam laporan kepada orang tua atau wali santri. Dan juga penugasan-penugasan yang sukses itu seringkali kita lalai untuk memberikan penghargaan. Sehingga santri yang semacam itu dirinya sendiri tidak bisa menghargai orang lain, lebih-lebih juga tidak bisa menghargai. Seandainya itu bisa kita hargai, maka kita akan bisa melebarkan anak-anak yang berprestasi, bukan hanya karena rapotnya, tapi juga karena prestasi-prestasi dari aktivitas-aktivitas yang dilakukannya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Para santri,
Hal yang membuat santri malas belajar yang ketujuh adalah salah memilih teman. Tidak semua pelajar berperilaku bagus, tidak semua santri berakhlak mulia. Hati-hati memilih teman. Jika salah, menjadi malas belajar. Lebih banyak main game, ngobrol di warung kopi, medsos, ngobrol menghabiskan waktu, bersembunyi, tidak melakukan tugas harian. Jadi di pesantren itu hal yang penting di samping hal-hal yang lain adalah bagaimana kita mendorong santri untuk memilih teman. Biasanya kalau anak itu tidak pandai dalam hal matematik misalnya, dia akan cenderung mencari anak-anak yang tidak pandai dalam bidang itu. Jarang ada anak yang punya visi, saya tidak bisa matematik, saya harus berteman dengan orang yang ahli pelajaran matematik. Kalau orang itu tidak suka, anak itu tidak suka pelajaran agama misalnya, dia cenderung memilih teman yang tidak suka pelajaran agama. Jarang ada anak tidak bisa agama, tidak bisa nahwu, tidak bisa shorof, tidak bisa membaca kitab, kemudian berteman dengan anak yang suka pelajaran nahwu, shorof, bisa membaca kitab, jarang. Nah, cara berpikir ini harus diluruskan sehingga anak dengan temannya bisa menyelesaikan tugas-tugas yang dihadapi. Kalau misalnya tidak kerasan, cenderung memilih teman yang tidak kerasan, kemudian mojok, berbincang-bincang tentang kekurangan, berbincang-bincang tentang caranya bisa pulang, berbincang-bincang caranya untuk matur kepada orang tua bahwa harus pindah dan semacamnya. Sedikit anak yang dia tidak kerasan, kemudian mencari teman yang sudah kerasan, kemudian berteman secara akrab, kemudian terbangun motivasinya untuk menjadi betah di pesantren. Jarang seperti itu. Nah, ini yang harus kita dorong agar anak-anak ini bisa mendapatkan teman yang bisa membangkitkan jiwanya. Para santri, kenapa sebabnya anak-anak ini kita dorong untuk masuk di perguruan tinggi terbaik atau di sekolah-sekolah di luar negeri? Ya, kualitasnya mungkin bisa saja sama di Al-Azhar atau di UIN, mungkin sama saja. Tapi ketika anak jauh dari rumah, kemudian mendapatkan lingkungan teman yang bekerja sangat keras, yang mandiri, yang bisa memiliki semangat yang kuat, ini akan menjadi karakter dirinya untuk menjalani kehidupannya nanti. Kecuali ilmunya, dia memiliki karakter yang kokoh untuk menjalani, karena setiap keberhasilan itu tidak instan, pasti ada proses yang panjang, melelahkan, kadang-kadang memang menakar kekuatan jiwa kita. Yang kedelapan yang membuat anak atau santri malas belajar adalah putus asa. Banyak sebab yang membuat anak putus asa. Misalnya orang tuanya usahanya jatuh, orang tuanya cerai, dia sendiri mungkin putus cinta, kasih tak sampai. Semua bisa menjadi sebab dia enggan belajar, tidak enak makan, tidak enak minum, dan seterusnya. Ya, ketika santri menghadapi seperti ini, ya segera matur, harus terbuka kepada ustadznya, kepada teman-temannya, sehingga bisa melakukan recovery secara cepat. Karena ketika putus asa itu membuat enggan belajar dan 2-3 bulan, maka dia betul akan ketinggalan. Nah, ketinggalan ini akan menambah rasa frustasinya. Dan yang 9 yang membuat santri
malas belajar adalah lingkungan yang tidak kondusif, ya, lingkungan yang tidak mendukung. Kenapa Malang, Jogja, Bandung itu menjadi lingkungan, menjadi kota yang lebih kondusif dibanding Jakarta atau Surabaya? Karena memang di Malang situasinya kondusif. Di Jogja sendiri juga disebut kota pelajar. Bandung juga demikian. Walaupun sebenarnya tidak selalu Jakarta, Semarang atau Surabaya perguruan tingginya lebih kalah timbang kota seperti Malang, Jogja dan Bandung. Tapi kita harus mengakui bahwa lingkungan punya pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi santri, kondisi siswa, kondisi mahasiswa. Oleh karena itulah kenapa di pesantren Al-Amanah ini kecuali gedung-gedung kita berikan taman-taman, kita berikan tanaman yang banyak agar ada suasana yang tentram, suasana yang nyaman, suasana yang kondusif, dingin, sehingga anak bisa belajar di mana saja dengan tenang. Kemudian yang ke-10 yang membuat anak malas belajar, santri malas belajar adalah tidak memiliki motivasi internal. Bahwa untuk mencapai sesuatu itu tidak instan. Hari ini menanam, besok panen. Sesuatu itu kadang-kadang berproses cukup panjang. Dan dalam proses itu kadang-kadang kita harus melewati sesuatu yang tidak kita suka. Dan anak-anak yang tidak memiliki motivasi internal itu biasanya proses lama itu tidak membuat dia betah, apalagi kesulitan membuat dia menghentikan langkahnya. Maka anak semacam ini harus diberikan motivasi dari luar. Yang pertama agar tumbuh motivasi dari dalam. Yang kedua agar dia langsung bisa bangkit dan menghadapi tugas hidupnya dengan kepala tegak, dengan penuh semangat. Dan yang terakhir yang membuat santri malas belajar, dia tidak tahu cara untuk mencapai sukses. Mungkin dia kepingin sukses. Kalau ditanya anak-anak yang malas belajar juga katanya pengen A, pengen B, pengen C. Tapi dia tidak tahu caranya. Karena tidak tahu caranya, maka selalu ada keraguan, tidak pernah mantap melakukan sesuatu, segalanya dilakukan dengan setengah hati. Akibatnya ya enggan untuk belajar. Para santri, tidak semua hal yang berkait dengan kenapa santri malas belajar bisa saya cantumkan di blog ini karena terbatas waktu. Tapi 11 hal ini paling tidak menjadi sebuah pengetahuan awal bagi kita, para orang tua, bagi asatidz dan ustadzat untuk mengenali kenapa santri kita enggan belajar. Ketika kita bisa mengenalinya dan memberikan solusi, maka ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan atau pahala seperti orang yang melakukannya. Ketika kita berhasil memberikan solusi terhadap anak yang malas belajar, kemudian anak itu menjadi seorang pembelajar yang tangguh, yang kokoh, yang istiqomah, kita kecuali sukses menjadi seorang guru, sukses menjadi seorang wali santri, juga akan mendapatkan pahala seperti para santri yang rajin dan penuh semangat itu. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.